Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ludia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu riset operasi. Deskripsi mata kuliah dari riset operasi yaitu dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memerankan diri sebagai analis dan peneliti di bidang operasi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Materi yang akan dijelaskan kali ini yaitu mengenai programasi dinamis alokasi sumber. Kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mengoperasikan dan menggunakan metode programasi dinamis. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu contextual instruction, sistem pembelajaran dengan tutorial dan diskusi, serta penyelesaian rencana tugas mahasiswa. Sistem penilaian yang digunakan yaitu berdasarkan pada pengerjaan soal tugas yang diberikan yang tertuang dalam rencana tugas mahasiswa. Kemudian mahasiswa diharuskan mengikuti UTS dan juga ujian akhir semester. Video selanjutnya akan merefleksikan bagaimana saya mengajar di dalam kelas riset operasi. Oke, kita masih membahas mengenai programasi dinamis ya. Kalau kemarin itu kita bahas rute terpendek. Nah, sekarang kita bahas yang deterministik. Deterministik, kemana slide-nya? Slide ke 13. Nah, slide 13 ya. Programasi dinamis, deterministik. Jadi programasi dinamis itu ada yang deterministik, ada yang probabilistik ya. Kita bahas yang deterministik dulu. Pada program dinamis deterministik di mana state pada stage berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh state dan keputusan stage pada tahap ini. Bisa dibilang agak berbeda ya dengan yang kemarin. Kalau misalkan kemarin rute terpendek itu kita milih biaya yang paling minimal ya. Kalau misalkan sekarang itu kita milihnya yang paling besar. Bisa dibilang ya semacam return gitulah, pendapatan atau apa saja tergantung dari kasusnya. Oke, langsung ke slide 15 ya. Ada contoh soalnya di situ. Badan Kesehatan Dunia WHO bermaksud akan menyempurnakan pelayanan kesehatan di negara-negara yang sedang berkembang. Saat ini WHO mempunyai 5 tim kesehatan yang harus ditempatkan di 3 negara untuk menyempurnakan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dengan demikian WHO harus menentukan berapa tim yang harus ditempatkan di setiap negara, sehingga keefektifan total dari kelima tim itu dapat dimaksimumkan. Jadi WHO itu punya 5. Nah, kita akan mengalokasikan 5 tim ini. Kalau misalkan di sini ini ada ininya ya, pernyataannya. Tabel berikut ini adalah taksiran pertambahan umur dalam satuan ribu untuk tiap negara dan tiap alokasi tim yang mungkin dilakukan. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau misalkan soalnya berbicara mengenai return atau pendapatan, berarti keuntungannya berupa return. Nah, di sini keuntungan yang akan didapat itu berupa pertambahan usia. Nah, kan mau menyempurnakan pelayanan kesehatan ya di negara 1, negara 2, negara 3. Nah, ini saya copy dulu ya. Kita pindah ke ke situ. Nah, ini kan ada 3 negara ya, masing-masing itu mereka akan mendapatkan mendapatkan pertambahan umurnya itu sekian. Kita punya 5 tim di sini, jadi kemungkinan WHO itu tidak mengirimkan tim sama sekali atau 0 gitu ya, atau kemungkinan mungkin bisa ngirim 5-5-nya hanya ke negara 1 saja gitu, atau bisa ngirim 5-5-nya ke negara 2, atau bisa ngirim 5-5-nya ke negara 3. Jadi untuk kasus alokasi sumber, nah ini kasusnya alokasi sumber ya. Di sini ada 3 negara, berarti stage-nya atau tahapannya itu ada 3 tahap. Negara 1, negara 2, dan
negara 3. Jadi di sini N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3 ya. Kemudian ada state-nya ya. State-nya. Nah, di sini itu karena ada 3 negara di sini, ada 3 tahap. Berarti untuk N sama dengan 1 itu memungkinkan gitu ya, memungkinkan WHO itu mengirimkan 5 kelompok. Dan jadi gini, kalau misalkan kita ngirim 5-5-nya, berarti kan negara 2 dan negara 3 nggak kebagian gitu ya, atau mungkin nggak selalu 5-5-nya, 3-1-1 misalnya, berapa lagi, tergantung dari, jadi akan jadi sangat banyak kemungkinannya gitu ya, kombinasinya. Nah, di sini untuk SN-nya itu akan tetap 5. Jadi karena kita punya 5 kelompok, jadi SN dan XN-nya akan tetap 5 gitu. Karena 3 negara ini memiliki peluang yang sama gitu ya. Keduanya SN-nya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, dan N3-nya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita selesaikan dulu tahap 1 ya, atau N sama dengan 1. Ini tuh, nah, kolomnya masih sama seperti yang kemarin ya. Jadi kalau misalkan kemarin saya hanya menuliskan SN saja, tapi sebenarnya sama sih. Kalau misalkan yang di atas ini, nah kolom kedua gitu ya, yang di atasnya itu adalah fungsi tujuan ya. Nah, di sini 3. Bentar, kalau misalkan di terakhir itu F3 sama dengan return pada tahap ke-3. Hanya kalau misalkan di sini itu kita bisa, ini dari 0 ya, 2, 3, 4. Nah, jadi kita bisa mengirimkan 0 kelompok, atau mengirimkan 1 kelompok, mengirimkan 2 kelompok gitu ya. Jadi kemungkinannya banyak. Kemudian ada F3, S, dan ada X3. Kan begini ya kemarin tuh. XN-nya itu sebenarnya adalah ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemarin juga sebenarnya seharusnya, nah kalau misalkan di sini saya nggak bisa ngemiringinnya gitu ya. Jadi SN itu adalah yang ke bawah, XN itu adalah ini, pilihannya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Begini ya. Nah, sekarang kita mulai ngisi kotak-kotaknya ini ya. Jadi kalau misalkan di sini kita ngisi dari yang 0 dulu. Kita punya 5 kelompok gitu ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau misalkan kita punya 0 kelompok tapi kita tidak mengirimkan 0, berarti kita tidak akan mendapat apa-apa. Dari negara ketiga tidak akan ada pertambahan umur ya. Ini ke sini biar Anda nggak bingung. Nah, kalau misalkan kita punya 1 kelompok, kemudian kita mengirimkan 0, itu berarti kita juga tidak akan mendapat return ya. Berarti di sini 0 juga. Kemudian ke samping kanan, kita punya 1 kelompok tapi kita mengirimkan 1 kelompok, berarti return yang akan kita dapat yaitu 50. Ini kan 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di sini
kita nggak bisa isi karena kita hanya punya satu kelompok. Kita punya satu kelompok mengirimkan 2 itu tidak mungkin. Jadi di sini kosong aja sampai sini. Kemudian di sini kita pilih yang paling besar dari 0 dan 50. Kita pilih yang paling besar yaitu 50. Keputusannya adalah 1. Ini kan 50 ada di kolom 1 ya. Kemudian di sini 2, kita punya 2 kelompok mengirimkan 0 tidak akan mendapat return. Jadi akan tetap 0. Kemudian kita punya 2 kelompok, kita mengirimkan 1, berarti kita tetap mendapat 1. 50. Kita punya 2 kelompok, kita kirimkan semua, berarti yang akan kita dapat adalah 70. Kemudian di sini kita nggak bisa ngisi ya, karena kita cuma punya 2, nggak mungkin ngirim 3. Jadi yang paling besar itu adalah 70. Keputusannya adalah 2. Oh ya, ini tetap 0 ya, 0 dan 0. Kemudian kita punya 3, tidak mengirimkan 0. Kita punya 3, mengirimkan 1, tetap dapatnya 50. Kita punya 3, mengirimkan 2, tetap dapatnya 70. Kita punya 3, mengirimkan 3, dapatnya 80. Jadi yang dipilih adalah 80. 3 kolom 3. 4, di sini tetap 0, tetap 50 ya. Tetap 70, tetap 80. 4, mengirimkan 4, dapat 100. Berarti yang dipilih adalah 100. Ini sih. Oh iya benar. Di sini 100 ya. Kita dapat yang dipilih adalah 100. Berarti X3-nya adalah 4. Kemudian di sini 0, 50 ya. 70. 5 ngirim 3, 80. 100. Kemudian 130. 5, kita punya 5 kelompok, dikirimkan semua ke negara 3, kita dapat 130. Yang dipilih adalah 130. Berarti ada 5 keputusannya. Kemudian tahap 2 atau n sama dengan 2. Nah, ini karena sama jadi saya bisa copy ini ya. Itu yang tahap 1 yang ini salah berapa itu? Yang mana yang mana? Tahap 1 yang Oh iya, ini ya. 1 ya. Tahap 3 harusnya ya. Tahap 3 kan negara 3. Sorry. Jadi ini masih tetap mundur ya. Jadi kita ngambilnya dari negara 3 dulu, kemudian baru negara 2, baru negara 1. Negara 1 tahap 1, negara 2 tahap 2, negara 3 tahap 3 gitu. Ini tetap 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini baru fungsi tujuannya berubah nih. F2 sama dengan return pada tahap itu. Tahap itu ditambah dengan 3 bintang S, 3 bintang S, kemudian SN dikurangi XN. Ini jadi nanti saya jelaskan ya kenapa jadi seperti itu. Nah, gini. Kita punya 0 kelompok, mengirimkan 0, dapatnya 0 ya. Oh, ini belum saya copy. Saya copy dulu ininya biar kelihatan di sini. Oke. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita punya 1, kita mengirimkan 0, berarti kita tidak akan dapat apa-apa ya. 0 ditambah dengan, baru mulai ditambah di sini. Di sini fungsi tujuannya adalah SN dikurangi XN ya. SN-nya adalah ini yang ke bawah kan? XN-nya adalah ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 dikurangi dengan 0 itu adalah 1. 1 kita lihat ke tabel 3 ini. 1 itu adalah 50.
Jadi 50 gitu. Yang gede ya. Oke. Di sini bisa ya, kita punya satu kelompok bisa mengirimkan satu kelompok. Satu kelompok mengirimkan satu kelompok berarti kita akan dapat 20. Ditambah dengan 1 dikurangi 1 adalah 0. Kita lihat di sini. Tambah 0. Nah, berarti 50 yang dipilih. Yaitu keputusannya 0. Kemudian 2, kita punya 2 kelompok mengirimkan 0 berarti akan mendapatkan 0 ditambah dengan 2 dikurangi 0 adalah 2. Kita lihat di sini 2-nya adalah 70. Kemudian 2 mengirimkan 1, kita dapat 20 ditambah dengan dikurangi 1 adalah 1. Kita lihat satunya adalah 50. Kemudian 2 kurangi 2 berapa? 45 ya? Ya. 2 mengirimkan 2 berarti 45 ditambah dengan 0 ya. 0 tambah 0. Berarti di sini adalah 70. 0 dan 1. 3 mengirimkan 0, kita dapat 0 ditambah dengan 3 kurang 80. Benar. 3 80. Kenapa Bu harus ditambah di sininya? Karena gini, kalau misalkan kita punya 3 kelompok, kemudian kita tidak mengirimkan 3-tiganya, kita tidak dapat return, berarti 0. Berarti kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan return. Jadi 3 dikurangi 0 adalah 3 gitu. Jadi si 80 ini adalah kesempatan kita mendapatkan return gitu. 3 mengirimkan 1 20 ditambah dengan 3 kurangi 1 2 ya, 70 ya. Jadi 90. Kemudian 5, 3 mengirimkan 2 dapat 45, 3 kurangi 2 1 ditambah dengan 50. Ya, jadi 95. 3 mengirimkan 3 kita dapat 75 ditambah dengan 0. Jadi 75. Yang dipilih adalah 45 3 ya. 2. 2 Bu. Sorry. 0 ditambah dengan 100. 100 ya. Jadi 100. 4 110 20 ditambah dengan tambah 4 kurangi 1 3 80 ya. 80 Jadi 100. 100. Kemudian 45 2 70. nah, jadi 115 ya. 115. 5 ditambah dengan 20. ya 50. 125 ya. Ngirim 4 dapat berapa nih? 110. 110 ditambah 0. Jadi 125 ya. 125 ya. Oke. 0 ditambah 130. 30. Oke. 20 ditambah 20 ditambah 100. Oke, kemudian 120. 45 ditambah 40. 75 ditambah 5 kurangi 3 2 70 ya. Jadi 70. 145 ya. 145.
Kemudian 110 ditambah kurangi 4 150 jadi 160 ya. Kemudian 5 ngirim 5 dapat 150 ditambah 0 sama dengan 150. Yang dipilih adalah ditambah 160 ya. Mengirimkan 4. Oke. Tahap 1 atau N sama dengan 1. dan oh iya ininya saya copy dulu ya agar ya. 0 1 2 3 4 5 di sini di 0 dan 0. Kemudian kita punya satu kelompok tidak mengirimkan, berarti 0 ditambah dengan 50 ya, 50 jadinya 50. Satu mengirimkan 1 45 ditambah dengan 0 jadi 45, berarti keputusannya adalah 50. X satunya adalah 0 ya. Tambah 2 ya 70 ya, 70 jadi 70. 5 ditambah 2 kurangi 1 adalah 1, 50 jadi 95. 2 ngirim 2 dapat 70 tambah dengan 0 jadi 70. Keputusannya adalah 95 mengirimkan 1. Kemudian 0 ditambah 3 kurangi 0 adalah 3, 95 ya, sama dengan 95. 45 ditambah 3 kurangi 1 adalah 70 sama dengan 115. 70 ditambah 3 kurangi 2 itu 1, 50. 120. 3 ngirim 3 kita ditambah 0 sama dengan 90. Jadi yang dipilih adalah 120 ya. 120 itu keputusannya 2. Kemudian 0 ditambah 4 kurangi 0 4, 125. 125. 45 ditambah kurangi 1 3, 95 ya. Berapa nih? 140. 70 ditambah 4 kurangi 2 70 ya. Jadi 140 juga. 90 ditambah 4 kurangi 3 1 ditambah 50 jadi 140 juga ya. 4 ngirim 4 kita dapat 105 ditambah 0 sama dengan 105. Nah yang dipilih adalah 140 ya. 140 jadi ada 1 2 dan 3. Keputusannya ada 3 ya. 0 ditambah 5 kurangi 0 5, 160 sama dengan 160. Kemudian 5 ditambah 5 kurangi 1 5 kurangi 1 4, 125. Jadi berapa nih? 170 ya. 70 ditambah 95
165. 90 ditambah 2 kurang 3, 70 ya? Iya. 160. 105 ya? Ditambah dengan 5 kurangi 4 itu 150. Sama dengan 155. Kemudian 5 ngirim 5 kita dapat 120 ditambah 0 sama dengan 110. Yang dipilih adalah 170 mengirimkan 1 ya. Oke, selanjutnya adalah alokasi tim ya. Alokasi tim, kan kita punya 5 tim, berarti kita akan mengirimkan ke negara 1 itu berapa, ke negara 2 itu berapa, ke negara 3 itu berapa. Negara 1, nah caranya adalah begini. Dari F1 bintang S, ini kan kelihatannya ada 0, 50, 95 sampai yang paling besar adalah 170. Dari semuanya itu kita pilih yang paling besar. Itu kan 170 ya. 170. Nah, keputusannya adalah 1. Berarti untuk negara 1 atau tahap 1 kita mengirimkan 1 tim. Karena ini keputusannya adalah 1. Kemudian untuk tahu di negara 2-nya ini 5 kelompok ya, dikurangi dengan 1. Berarti 4 ya. 4 kita lihat di tahap 2-nya. 4 itu keputusannya adalah 3 tim. Oke. 3 tim. Kemudian 4 dikurangi 3 adalah 1. Kita lihat ke tahap 3. 1 itu keputusannya adalah 1. Berarti di negara 3 kita mengirimkan 1 tim. Totalnya adalah 5 tim. Gitu kan? Nah, berapa pertambahan umur yang akan didapat? 170. Jadi kesimpulannya adalah untuk negara 1 kita mengirimkan 1 tim, negara 2 kita mengirimkan 3 tim, negara 3 kita mengirimkan 1 tim. Totalnya adalah 5 tim dengan pertambahan umur yaitu sebanyak 170. Pertambahan usia 170 tahun berarti. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Mau ditanyakan boleh? Alokasi timnya, kita mulai dari tahap 1 ya. Kan ini tuh mundur. Jadi kita dari yang tahap terakhir dulu. Lihat F1 bintang S-nya, keputusannya, dilihat yang paling besar adalah 170. 170 ini keputusannya adalah 1. Berarti untuk negara 1 kita akan mengirimkan 1 tim.